Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini bersama saya Wikan Gala Widiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai psikologi individual tokohnya yaitu Allport, seperti itu. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing-masing dan tanpa ada hambatan apapun. Apabila teman-teman mengalami masalah musibah, semoga bisa segera terselesaikan dan kembali sehat secara fisik dan mental, seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas mengenai Allport, yaitu teori psikologi individualnya atau teori kepribadiannya si Allport, seperti itu. Saya mulai. Pertama-tama kita akan membahas mengenai gambaran umum dari teori Allport. Nah, Allport di sini pada dasarnya menekankan pada keunikan individual. Nah, yang perlu dipahami yaitu yang namanya unik itu tidak bisa kita menyamaratakan satu orang dengan yang lainnya, terutama dalam hal sifatnya. Misalkan sifat si A keras kepala, sifat si B juga keras kepala. Nah, menurut Gordon, meskipun secara umum dikatakan bisa keras kepala, tapi keras kepala si A dan si B itu sendiri berbeda. Nah, makanya tadi yang ditekankan oleh Gordon adalah keunikan individual. Tidak bisa menurut Gordon itu dinilai secara general meskipun sama-sama keras kepala. Karena apa? Menurut Gordon itu akan merampas keunikan dari individu itu sendiri ketika sifat-sifat tertentu digeneralisasikan. Nah, Gordon menjelaskan bahwa kajian tentang individu itu menggunakan ilmu pengetahuan morfogenik, berbeda dengan metode nomotetik, seperti itu. Nah, morfogenik itu merupakan metode yang mengumpulkan data dari seorang individu. Nah, sedangkan nomotetik mengambil data dari kelompok-kelompok individu. Jadi ada beberapa kelompok. Nah, makanya tadi Gordon itu bertentangan ketika seorang individu itu digeneralisasikan sifatnya, seperti itu. Dan Allport itu menyarankan pendekatan yang eklektik dalam membangun teori. Eklektik itu terbangun atau dibangun dari berbagai fondasi ilmu, seperti itu. Makanya harus menyeluruh. Gordon sendiri merupakan kelahiran dari Montezuma, Indiana, yaitu tahun 19 November 1987. Nah, dia merupakan anak keempat dari John E. Allport dan Nellie West Allport, seperti itu. Nah, teman-teman nanti untuk bisa membaca lebih jauh mengenai biografi Allport seperti apa di dalam buku Face and Face buku 2, seperti itu, agar teman-teman bisa mempelajari lebih jauh. Selanjutnya, Allport itu menjelaskan kepribadian. Apa sih kepribadian menurut Allport? Nah, pada dasarnya setiap tokoh itu memiliki pandangan masing-masing yang menjelaskan mengenai kepribadian. Allport sendiri menjelaskan kepribadian sebagai sebuah organisasi dinamis dari sistem psikofisik seseorang yang menentukan perilaku dan pikiran dari orang tersebut. Seperti itu, ada dinamis dari sistem psikofisiknya, psikologi dan fisiknya, yang menentukan perilaku dan pikiran orang tersebut, seperti itu. Jadi pikiran dan perilakunya ditentukan oleh tadi organisme dinamis dan sistem psikofisik, seperti itu. Oke, kalau kita kemarin menjelaskan mengenai teorinya Rogers pada pertemuan atau materi yang lain, itu individu dikatakan sehat ketika antara real self dan ideal self-nya sesuai atau seimbang atau equilibrium, seperti itu. Nah, kalau dalam pandangannya Allport,
individu dikatakan sehat secara psikologis ketika dia memiliki motivasi yang itu disadari, prosesnya disadari. Kemudian mempunyai perluasan atas rasa tentang diri, berhubungan dengan penuh kasih sayang dengan orang lain, menerima diri mereka apa adanya, mempunyai persepsi realistis mengenai dunia, memiliki wawasan dan humor, dan memiliki filosofi kehidupan yang menyeluruh, seperti itu. Jadi individu dikatakan sehat secara psikologis menurut si Alport adalah ada poin-poin yang seperti yang saya sebutkan tadi. Misalkan yang pertama, motivasi yang disadari. Jadi ketika individu itu ingin meraih hal-hal tertentu, dia sadar bagaimana proses yang harus dilaluinya. Dorongan untuk mencapainya dia juga tahu apakah itu eksternal dan internalnya, seperti itu. Lalu selanjutnya perluasan atas rasa tentang diri. Jadi dia punya keyakinan bahwa dirinya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dia tidak pada keadaan yang sama dari awal kehidupan sampai akhirnya, jadi lempeng-lempeng saja, seperti itu. Kemudian berhubungan dengan penuh kasih sayang dengan orang lain. Nah, artinya dalam individu yang sehat menurut Alport Gordon itu dia harus bisa menjalin hubungan dengan orang lain penuh kasih sayang, seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan individu sehat itu ketika dia menjadi seorang yang individualis, seperti itu ya. Selanjutnya menerima dirinya sendiri apa adanya. Nah, ini tidak semua individu bisa melakukannya. Tidak semua individu itu bisa menerima keadaan fisik dan mentalnya, seperti itu. Dan apabila individu itu bisa menerimanya dengan baik, saya yakin dia akan bisa meningkatkan potensi dirinya. Banyak contohnya mohon maaf, ada beberapa orang yang secara fisik itu tidak sempurna seperti kita, ternyata dia bisa berhasil. Ada yang tidak memiliki tangan, mohon maaf, itu bisa mengendarai mobil. Itu ketika dia bisa menerima dirinya secara apa adanya, dia akan memaksimalkan potensi dalam dirinya, sehingga keterbatasan dirinya dalam mengendarai kendaraan itu bisa dicarikan solusinya. Dan ternyata ada banyak, termasuk contoh-contoh lain. Misalkan ada yang mohon maaf juga sama, tidak memiliki tangan tapi bisa bermain gitar. Apakah kita yang memiliki fisik lebih sempurna bisa melakukan hal yang sama? Belum tentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memiliki persepsi yang realistis terhadap dunia. Nah, ini kadang individu itu terlalu berandai-andai yang lebih, sehingga keinginannya bisa dikatakan tidak realistis atau tidak mudah dicapai. Contohnya, saya ingin jadi presiden, tapi apa yang dilakukan sehari-hari dia bangun siang dan lain sebagainya. Apakah itu realistis? Kan tidak. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki wawasan dan humor. Wawasan bisa kita terima, kita dapatkan dari pengalaman, membaca dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya. Humor pun saya rasa itu juga setiap orang memiliki caranya masing-masing. Nah, tapi juga ada, kalau menurut Alport itu individu yang tidak memiliki humor maka akan berdampak pada ya orangnya kaku, seperti itu. Selanjutnya, memiliki filosofi kehidupan yang menyeluruh. Jadi melihat kehidupan itu secara menyeluruh, tidak parsial, seperti itu. Itu tadi individu yang sehat, psikologi yang sehat. Selanjutnya, nah di sini Alport menjelaskan dia mendukung suatu posisi yang proaktif. Artinya individu itu secara aktif, proaktif itu berusaha mencapai sesuatu, seperti itu. Nah, di sini dikatakan proaktif adalah penekanan pandangan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang besar atas kontrol yang sadar mengenai hidup mereka, yaitu tadi karena memang individu memiliki kemampuan yang besar untuk mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya ada konsep sifat umum dari Alport. Nah, sifat umum dijelaskan sebagai karakteristik yang umumnya dimiliki oleh banyak orang. Sifat ini dapat bermanfaat untuk membandingkan satu dengan orang lainnya. Jadi katakanlah si A dan si B adalah baik. Nah, itu kan bisa dikatakan secara umum. Tapi kalau dilihat secara spesifik, baiknya si A dan si B kan bisa berbeda. Bisa jadi baiknya si A karena dia membantu
korban bencana alam, dia aktivis. Bisa jadi si B itu dia baiknya juga membantu kaum duafa, yatim piatu, sama-sama baik tapi secara spesifik kan berbeda. Kemudian sifat individual atau disposisi personal, nah ini umumnya dimiliki oleh banyak orang. Sifat ini dapat bermanfaat untuk membandingkan satu dengan orang lain. Saya ulangi ya. Disposisi personal adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang dan mempunyai kapasitas untuk mengartikan stimulus yang berbeda, yang secara fungsional serta memulai dan mengarahkan perilaku. Kalau yang ini berkebalikan dari yang sifat umum, yaitu setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam hal berperilaku lah seperti itu, dan memiliki sifatnya juga berbeda meskipun ketika dikatakan secara umum bisa sama, cuma secara person by person, individu itu berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya 3 tahapan disposisi personal. Yang pertama ada disposisi pokok. Ini dimiliki oleh beberapa orang dan sangat jelas sehingga tidak dapat disembunyikan. Kedua, disposisi sentral. 5 dari 10 karakteristik yang membuat seseorang menjadi khas atau unik. 3. Disposisi sekunder yang lebih tidak dapat dibedakan namun terdapat dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan disposisi sentral. Nah ini ketika kita melihat kepribadian seseorang, ya kita lihat dari sini, kita akan bisa membedakan mana disposisi pokok, mana disposisi sentral, mana disposisi sekunder, seperti itu. Selanjutnya ada istilah mengenai otonomi fungsional, yaitu merujuk pada motif-motif yang dapat mempertahankan dirinya sendiri dan independen dari motif yang awalnya bertanggung jawab atas suatu perilaku, seperti itu. Selanjutnya ada motif atau otonomi fungsional yang bersifat memelihara, merujuk pada kebiasaan dari perilaku yang tidak merupakan bagian dari seseorang. Selanjutnya ada otonomi fungsional yang bersifat sentral, semua motivasi yang dapat mempertahankan dirinya sendiri dan berhubungan dengan seseorang. Yang terakhir menggunakan istilah prosedur morfogenik, yaitu seperti buku harian dan surat-surat yang menekankan pada perilaku dari seseorang. Itu tadi sekilas bahasan singkat mengenai teorinya Allport psikologi individual. Teman-teman bisa mempelajari lebih banyak di bukunya Face and Face buku 2 atau di jurnal-jurnal lain yang membahas mengenai teorinya Allport. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.